Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dyan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Oracle Academy Database Programming with SQL, yaitu materi 17.1, mengontrol akses pengguna. Tujuan pelajaran ini akan membahas tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Membandingkan perbedaan antara hak istimewa objek dan hak istimewa sistem. 2. Membuat dua perintah yang diperlukan untuk mengaktifkan pengguna agar memiliki akses ke database. 3. Membuat dan menjalankan pernyataan grant, on, to, untuk menugaskan hak istimewa kepada objek dalam skema mereka ke pengguna lain atau publik. Membuat kamus data untuk mengkonfirmasi hak istimewa yang diberikan. 5. Jika Anda berbagi komputer dengan orang lain, baik di sekolah atau di rumah, mungkin yang Anda kerjakan terlihat saat ini dapat dilihat, diubah, atau dihapus oleh orang lain. Bukankah lebih baik bisa mengendalikan hak orang lain terhadap file pribadi Anda? Untuk database, seperti halnya di sekolah atau di rumah, keamanan data sangat penting. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana cara memberikan akses ke objek database yang dapat mengontrol siapa saja yang dapat mengubah, menghapus, memperbarui, menyisipkan, mengindeks, atau mereferensi objek database. Mengontrol hak akses pengguna. Dalam lingkungan multi pengguna, Anda ingin menjaga keamanan akses dan penggunaan database. Dengan keamanan database Oracle Server, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut. 1. Kontrol akses database. 2. Berikan akses ke objek tertentu dalam database. 3. Konfirmasikan hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. 4. Buat sinonim untuk objek database. Keamanan database. Keamanan database dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu keamanan sistem data dan keamanan data. Keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti memuat pengguna, nama pengguna, dan kata sandi, mengalokasikan ruang disk untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna seperti membuat tabel, tampilan, dan urutan. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Keamanan database. Keamanan data juga dikenal sebagai keamanan objek. Berkaitan dengan hak istimewa, objek yang mencakup akses ke penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Hak istimewa ini termasuk mampu menjalankan pernyataan DML. Hak istimewa dan skema. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pertanyaan SQL tertentu. DBA adalah pengguna tingkat tinggi yang kemampuannya untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objek lainnya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Pengguna juga dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lain, atau untuk peran, yang dinamai kelompok hak istimewa terkait. Hak istimewa dan skema. Skema adalah kumpulan objek, seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema memiliki pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Dalam kursus ini, nama skema Anda adalah kombinasi dari negara, bagian Anda, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Contohnya seperti US, SKHS, SQL1, SS2. Keamanan sistem. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Hak istimewa sistem seperti kumpulan untuk membuat dan menghapus pengguna, menghapus tabel, dan tabel cadangan biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Keamanan sistem. Tabel ini mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA kepada pengguna lain. Apa Anda ingin pengguna lain dapat menghapus tabel Anda? Tentu saja tidak. Berikut adalah hak istimewa sistem. 1. Create user, yaitu penerima dapat membuat pengguna Oracle lainnya
dalam kurung hak istimewa yang diperlukan untuk peran DBA. 2. Drop user. Pengguna dapat menghapus pengguna lain. 3. Drop any table. Penerima dapat menghapus tabel dan skema manapun. Backup any table. Penerima dapat mencadangkan tabel dimanapun dan di semua skema dengan utilitas ekspor. Select any table. Penerima dapat membuat query untuk tabel, tampilan, atau tangkapan kamera di skema manapun. Create any table. Penerima dapat membuat tabel di semua skema. Hak istimewa sistem. DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun saat ini. DBA kemudian memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna itu dengan cara create user identify by password. Contoh, create user Scott identify by UR35 Scott. Hak istimewa sistem. Dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka. Sebagai contoh, alter user Scott identify by I'm Scott35. Hak istimewa pengguna. Hak istimewa sistem pengguna. DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa kepada sistem. Hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa itu. Grant, create session, create tabel, create sequence, create view to Scott. Mari kita coba dari sini dulu. Untuk yang pertama kita connect Assist DBA seperti biasa, yaitu Oracle. Create user, nama Anda dengan label 17 karena materi yang dibahas adalah materi 17. Beri hak akses to edit, kemudian connect. Lalu kita ekspor SQL-nya, yaitu ada di skema data-d skema SQL1 dengan cara add d.2 SQL1 enter. Mari kita lihat tabel-tabel yang sudah kita isi dengan perintah select salah ya titik koma. Nih adalah 35 tabel yang telah kita buat. Mari kita coba create user. Scott identified by your 35 Scott. Nah, user berhasil dibuat. Scott ini user lah. Mari kita coba alter user tadi. Alter user Scott identify by I'm Scott 35. Nah, bisa ya. Jadi, identify ini untuk mengganti kata sandi dari pengguna Scott. Mari kita beri hak akses dia. Grant. Oh, kalau edit grant all privilege. Kalau yang ini nggak semuanya. Grant create session, create tabel, create sequence view to Scott.
Nah, kita bisa connect Scott nih kayaknya. Identify by I'm Scott. Itu passwordnya ya. Coba ya. Scott. Identify by I'm Scott. 35. Nah, berhasil. Hak istimewa sistem pengguna. Pengguna harus memiliki hak istimewa, create session, dan ID pengguna jika ia dapat mengakses database. Anda tidak dapat mengeluarkan perintah create session di Oracle Expression Express. Ini terjadi secara otomatis di belakang layar. Hak istimewa sistem, yaitu 1. Create session, yaitu hubungan ke database. Create tabel, membuat tabel dalam skema pengguna. Create sequence, buat urutan dalam skema pengguna. Create view, buat tampilan dalam skema pengguna. Create procedure, buat prosedur, fungsi, atau paket dalam skema pengguna. Keamanan objek. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek di database, dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna objek tersebut. Hak istimewa objek. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Tabel di bawah ini mencantumkan hak istimewa untuk berbagai objek. Alter, yaitu dapat hak istimewa pada tabel dan urutan. Delete, tabel dan tampilan. Execute adalah ada hak istimewa pada prosedur. Index, tabel dan tampilan. Insert juga tabel dan tampilan. Referensi hanya tabel. Select, tabel, tampilan, dan urutan. Dan update, tabel dan tampilan. Hak istimewa objek. Penting untuk mencatat 4 poin berikut tentang hak istimewa objek. 1. Satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. 2. Ingat, suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi increment, max value, change dan non-change, atau circle dan non-circle. 3. Start with tidak dapat diubah menggunakan alter. 4 poin, 3-nya. Hak istimewa. Oh, ini 4. Anda harus mengizinkan hak istimewa objek, referensi, dan insert pada kolom individu. Contoh, grant update salary to on employee to Stephen King. Oh, ini kita harus masuk ke edit dulu. Select from tab. Bukan, nih, connect edit. Mari kita update salary. Tapi nggak ada yang diupdate. On employees to Stephen King. Stephen King. Pas kok. User no role. Do not exist. Tidak ditemukan. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya pada tampilan. Anda tidak dapat memberikan select kepada kolom individual. Hak istimewa objek. Hak istimewa objek yang diberikan kepada sinonim dikonversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru dan lebih mudah digunakan. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa sama dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Kata kunci public. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dan menggunakan kata kunci public. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk menerima data dari tabel Departemen Alice. Grant select on Alice Department to public. Kata kunci public. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek, server Oracle secara implisit mengawali
nama objek dengan nama pengguna saat itu, atau dengan nama skema. Jika pengguna Scott menanyakan tabel departemen, misalnya, sistem memilih dari tabel Scott departemen. Jika pernyataan itu tidak menggunakan nama lengkap suatu objek, dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama itu, sistem akan mengawali nama objek dengan publik. Kata kunci publik, misalnya, jika pengguna Scott menanyakan tabel user object dan Scott tidak memiliki tabel seperti itu, sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim untuk publik, user, dan objek. Mengkonfirmasi hak yang diberikan. Jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel yang Anda tidak memiliki hak delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung. Jika Anda menerima pesan kesalahan server Oracle, tabel atau tampilan tidak ada, Anda telah melakukan salah satu dari hal berikut. 1. Dinamai tabel atau tampilan yang tidak ada. 2. Mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang Anda tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Menampilkan hak istimewa. Anda dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang Anda miliki. Bagan yang ditampilkan menggambarkan sebagai tampilan kamus data. Menggunakan Oracle Application Expression Developer, masukkan SQL Workshop, Utility, dan Object Report. Hak istimewa pengguna dapat dilihat dari bagian laporan keamanan. Menampilkan hak istimewa. Role, sys, briefs. Hak istimewa sistem diizinkan untuk peran. Hak istimewa tabel diizinkan untuk peran. Peran dapat diakses oleh pengguna. Hak istimewa objek diberikan kepada pengguna. Hak istimewa objek diberikan kepada pengguna. Hak istimewa objek diberikan kepada kolom objek pengguna. Hak istimewa objek diberikan kepada pengguna dalam kolom tertentu. Buat daftar hak istimewa sistem diberikan kepada pengguna. Untuk 17.2, kita akan membahas tentang membuat dan mencabut hak istimewa objek. Peran. Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini memudahkan untuk mencabut dan mematahkan hak istimewa. Seseorang pengguna tidak dapat memiliki akses ke beberapa peran, dan beberapa pengguna dapat diberi peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Peran untuk membuat dan menetapkan peran, pertama DBA harus membuat peran, kemudian DBA harus menetapkan hak istimewa peran, dan peran untuk pengguna. Create role manager. Role, gitu. Bikin peran dulu ya. Mari kita coba. Create role manager. Sub. Create. Grant. Tabel. Tidak ada Jennifer Cho. Coba kita bikin Scott tadi. Nah, masuk. Scott sekarang adalah manager. Peran. Digunakan sintak berikut untuk membuat peran. Role name. Ya, seperti ini ya. Create role name. Setelah peran dibuat, DBA dapat menggunakan pernyataan grant untuk menetapkan peran apa di pengguna tersebut dan menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut.
Yang tadi. Yang tadi juga. Karakteristik peran. Peran diberi nama grup hak istimewa terikat. Terkait. Peran dapat diberikan kepada semua pengguna. Peran menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa. Peran dibuat oleh DBA. Pengguna dan di bawahnya hak istimewa. Mengalokasikan hak istimewa tanpa peran. Mengalokasikan hak istimewa dengan peran. Oh, kalau ini satu-satu. Kalau ini dia tinggal menyerahkan semuanya ke peran. Mengizinkan hak istimewa objek. Menggunakan sintak berikut untuk mengizinkan hak istimewa objek. Grant object privilege on object name to user role public with grant option. Object privilege hak istimewa objek untuk diberikan. Kolom list menentukan kolom dari tabel atau tampilan mana hak istimewa diberikan. On object name adalah objek di mana hak istimewa diberikan. To user or role mengidentifikasi pengguna atau peran untuk yang mendapat hak istimewa. Public mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. With grant option mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna lain dan peran. Panduan hak istimewa objek. Untuk memberikan hak istimewa pada satu objek, objek tersebut harus dalam skema Anda sendiri, atau Anda harus telah diberi hak istimewa menggunakan with grant option. Pemilik objek dapat memberikan hak istimewa kepada pengguna atau peran database lain. Pemilik objek secara otomatis mendapatkan hak istimewa semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Contoh, Grant Scott King, username Scott King, telah membuat tabel klien. Dalam contoh di sebelah kanan, semua pengguna diberikan izin untuk menjalankan select dari tabel klien Scott King. Alhamdulillah. Contoh 2, memberikan hak istimewa update untuk Jennifer ke peran manajer pada kolom tertentu di tabel clients. To Jennifer, co-manager. Oh, sama kayak kita tadi. Kita ngasih siapa? Si Scott untuk jadi manajer. Sementara kita yang DBA-nya, Adit 17. Kalau ini Scott King dia. To Jennifer Co, manajernya. Jadi nanti Jennifer Co tuh yang select all from Scott King client. Sinonim client for Scott King client. Oh, berarti dia Scott King client ini disimpelkannya jadi from client gitu aja. Mana dia 4. With grant option. Hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan klausa with grant option dapat diteruskan ke pengguna lain dan peran oleh penerima. Hak istimewa objek diberikan menggunakan klausa with grant option. Dicabut ketika hak istimewa pemberi hak istimewa dicabut. Contoh di bawah ini memberikan hak pengguna ke Scott akses ke tabel klien Anda dengan hak istimewa untuk menanyakan tabel dan menambahkan baris ke tabel. Contoh ini juga memungkinkan Scott untuk memberi orang lain hak istimewa ini. Kata kunci publik. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna di sistem untuk menerima data dari tabel klien Jackson. Objek delete. Jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel di mana Anda tidak memiliki hak istimewa delete,
server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung. Jika Anda menerima pesan kesalahan server atau tampilan Oracle server tidak ada, Anda telah melakukan salah satu dari hal berikut. 1. Merujuk tabel atau tampilan yang tidak ada. 2. Mencoba untuk melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang Anda tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Membuat hak istimewa objek. Anda dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Saat Anda menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa Anda yang ditentukan dicabut dari pengguna yang Anda beri nama dan pengguna lain yang kepadanya hak istimewa tersebut diberikan menggunakan hak kuasa with grant option. Jika yang memberi itu dicabut, maka yang pemberi ini sama anak-anak buahnya semuanya juga dicabut. Keren sekali. Menggunakan sintak berikut untuk membatalkan hak istimewa objek. Revoke privilege, privilege all. Oh, ini apanya nih? Garis besarnya. Cascade constraint diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integrasi referensial yang dibuat pada objek melalui hak istimewa referensi. With grant option, contoh di bawah ini mencabut hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna Scott di tabel klien. Bisa nggak ya? Klien, soalnya kita klien nggak ada di tabel klien aja nggak ada. Gimana? Coba lah. Kita nggak ada tabel klien. Beda nih apanya? Employee nggak ada klien sekarang. Trees. Beda SQL-nya kayaknya. Kita pakai SQL yang lama. With grant option, jika pemilik mencabut hak istimewa dari pengguna yang memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, pernyataan pencabutan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan. Contoh, jika penggunaan A mengizinkan hak istimewa select untuk pengguna B, termasuk kuasa with grant option, pengguna B dapat mengizinkan pengguna C hak istimewa select termasuk juga hak kuasa with grant option. Jadi pengguna A nih bisa memberikan hak akses ke B, yang B ini karena dapat hak akses, dia juga bisa memberikan hak akses ke C. Tapi jika B ini dicabut, C, D ini bakalan hilang juga. Hak akses B dicabut, C, D, jadi anak buah dari B ini akan hilang semua hak aksesnya karena yang memberikannya juga hilang hak aksesnya. Namun jika pengguna A mencabut hak istimewa dari pengguna B, maka hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan D juga dicabut. Sinonim pribadi dan publik. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam pelajaran ini, Anda dapat membuat sinonim untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberi Anda nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan prosedur, atau objek lainnya. Sinonim yang bersifat pribadi atau publik. Sinonim publik dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya. Tetapi ini tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim publik. Catatan, hak istimewa sinonim create publik sebelum diberikan kepada siswa akademi.
Peran dan hak istimewa. Peran dan hak istimewa berbeda dalam beberapa cara. Hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu, atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran, di sisi lain, diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dengan digunakan untuk mengkelompokkan bersama hak istimewa atau peran lainnya. Mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Hak istimewa datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database atau pengguna dari database tertentu. Tujuan database. Tautan database. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database lain. Pointer tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Untuk mengakses tautan, Anda harus terus terhubung ke database lokal yang berisi entry kamus data. Koneksi tautan database adalah satu arah, dalam arti bahwa klien yang terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B. Tetapi pengguna yang terhubung ke database B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Create database link. Oracle Application Express. Tidak ada koneksi konstan ke database, dan sebagai hasilnya fitur ini tidak tersedia. Jika pengguna lokal pada database B ingin mengakses data pada database A, maka mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus data database B. Koneksi tautan database memberikan pengguna lokal akses ke data pada database jauh. Agar koneksi ini terjadi, setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama database global yang unik. Nama database global secara unik mengidentifikasi server database dalam sistem terdistribusi. Kan ini tadi. Biasanya administrator database bertanggung jawab untuk membuat tautan database. Tampilan kamus user DB link berisi informasi tentang tautan yang dapat diakses pengguna. Setelah tautan database dibuat, Anda dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situs jarak jauh. Jika sinonim diatur, Anda dapat menulis pernyataan SQL menggunakan sinonim. Contoh, create public sinonim. Mari kita coba. Create public sinonim HQ EMP for EMP at hq.acme.com. Kok kayak ini? Mana bisa? Sinonim create. Select HQ. Select echo from. HQMP nya nih. For remote database. Oh iya. Nggak ada database ini nggak ada. Anda tidak dapat memberikan hak istimewa kepada objek jarak jauh. Untuk 17.3, kita akan membahas tentang ekspresi reguler. Ekspresi reguler. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan kepada pengguna karakter meta. 1. Karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus, seperti karakter wildcard.
karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. 2. Anda dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan dalam percobaan pencocokan pola. 3. Slide berikutnya mencantumkan beberapa karakter meta dan memberikan penjelasan singkat masing-masing. Karakter meta. Dot. Cocok dengan karakter apapun di sekitar karakter yang didukung kecuali 0. Tanda tanya. Cocok dengan 0 atau suatu kejadian. Bintang. Cocok dengan 0 atau lebih banyak kejadian. Tambah. Cocok dengan 1 atau lebih kejadian. Tanda kurung. Mengelompokkan ekspresi yang diperlukan sebagai satu sub ekspresi tunggal. Backslash. Karakter escape. Garis. Operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Kutip $, cocok dengan garis awal dan akhir. Tutup kurung siku. Ekspresi bracket untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi di awal dalam karakter. Contoh ekspresi reguler. Ekspresi reguler sederhana, sangat mirip dengan pencarian wildcard yang sudah Anda kenal. Mari kita lihat sebuah contoh. Mari kita gunakan operator titik untuk mencari huruf A, diikuti oleh satu karakter yang diikuti oleh huruf C. Sebagai ungkapan reguler, ini akan dilakukan sebagai A.C. Ekspresi akan sama dengan pencarian wildcard SQL standar, yaitu kolom where seperti A garis manakah dari string berikut yang cocok dengan A.C? AXC. Ya, soalnya dia A sama C-nya kecil. String bawaan merah akan cocok dengan string pencarian A.C. Contoh lain, gagal baik karena karakter dan posisi yang salah. Ini besar. Ini juga buah. Ini B-nya yang tengah. Nah, ini besar dua-duanya. AQX malah tuh. Fungsi ekspresi reguler. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat Anda gunakan untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti char, kolom, club, dan varchar. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Contoh fungsi ekspresi reguler. Employee ini. Mari kita coba. Select first name, last name from employees. Coba dulu. Ada ya 20 ya. Where rec next p like dalam kurung first name stay onde mak kaya le n no row selected karena tidak ada. Yang kok tak ada yang first name Steve. Coba ada nggak stay. Nggak ada. Coba pakai L.
L L nih. VP ini apa maksudnya, ini nggak tahu. Last name stay nggak ada. King coba ya. Zel EY TK tidak tahu. Huruf kapital S, oh harus ya. Huruf kapital Z, aduh salah. First name Jen. Coba Jen ya, Jen. Aduh. Tidak tahu. R. Stephen. Ow. Matilah situ. Jennifer. Wow. Contoh fungsi ekspresi reguler. Ekspresi reguler, fungsi replace, akan menggantikan suatu pola string dengan yang lain. Contoh mencari H diikuti huruf vokal apapun dan menggantinya dengan kedua simbol. Fungsi count, ekspresi reguler, untuk mengembalikan beberapa kali sebuah pola yang muncul dalam sebuah string. Contohnya subquery AB. Email. Terminologi, istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya ekspresi reguler, karakter meta, subekspresi. Baiklah, itu saja materi 17. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.